Dan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama-sama mengenai pengembangan pelayanan kepada masyarakat di bidang peradilan agama, seperti itu ya Bu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut merupakan SKPD vertikal di bawah Mahkamah Agung. Oke, di mana tugasnya secara singkat adalah untuk memberikan pelayanan terhadap peradilan yang berkaitan dengan peradilan perkara keagamaan. Baik Ibu, dipersilahkan untuk memberikan penyampaian mengenai tugas pokok dan fungsi secara umum, secara garis besar pada SKPD Pengadilan Agama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Pelaihari itu adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Itu adalah amanat undang-undang. Nah, Pengadilan Agama Pelaihari ini termasuk pengadilan agama kelas 1B. Kelas 1B. Ya, yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Adapun core bisnis, tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Itu di bidang sesuai dengan pasal 49 ya, ada bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, sedekah dan ekonomi syariah. Nah, jadi sebenarnya tugas pokok fungsi pengadilan agama ini tidak hanya terbatas kepada sengketa perkawinan. Karena biasanya kan di image masyarakat itu pengadilan agama ini adalah pengadilan cerai. Iya, seperti itu. Jadi kalau mendengar pengadilan agama, bah urusannya nih cerai nih. Nah, paling banter banget isbat begitu ya. Iya. Padahal di dalam undang-undang tersebut sangat luas kompetensi istilahnya ya. Kompetensi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Nah, kenapa yang lebih menonjol adalah sengketa perkawinan, cerai, isbat, karena memang perkara-perkara itu yang rata-rata mendominasi ya, lebih banyak dan lebih ngetren mungkin di permukaan. Iya. Oke. Itu Bu. Nah, kemudian mengenai pelayanan, tentu saja ya kami di Pengadilan Agama Pelaihari ini lagi membangun dan melaksanakan zona integritas yang itu tentu saja keterkaitannya dengan pelayanannya. Betul. Ada memang beberapa sinergi Pengadilan Agama Pelaihari ini dengan beberapa instansi di wilayah Kabupaten Tanah Laut ini, yang semuanya itu adalah untuk memangkas birokrasi yang mana mempermudah masyarakat, yang sulit menjadi mudah, yang mahal menjadi lebih murah, yang mana juga mungkin masyarakat yang banyak ya Bu, yang kayak buta hukum ya, tidak tahu bagaimana begitu ya. Nah, akan menjadi lebih terbuka ya wawasan dan pemikiran ya tentang apa sih, bagaimana sih berurusannya di pengadilan agama seperti itu ya. Apa aja sih yang bisa kita urus gitu ke pengadilan agama. Jangan sampai ya Imet tadi jadi menjadi sebuah pelabelan gitu ya. Kalau pengadilan agama, itu ibu tuh ada di pengadilan agama, pasti cerai itu sidin. Nah, itu ya image-nya begitu, seperti itu. Nah, jadi selain daripada perceraian, ada banyak tugas pokok dan fungsi dari pengadilan agama yang bisa didapat ya oleh masyarakat kita seperti itu. Jadi ini yang perlu kita pahami kepada masyarakat, para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM, dan hari ini adalah pemateri kita, narasumber kita dari Pengadilan Agama, dan tidak tanggung-tanggung ya Ibu Ketua Pengadilan Agama sendiri yang datang bersama dengan Ibu Sekretaris. Jadi kami berharap para pendengar tidak menyia-nyiakan waktu pagi hari ini untuk lebih mengetahui, lebih mendalami ya apa sih yang menjadi tugas pokok dan fungsi pengadilan agama. Dengan demikian kan masyarakat, ketika masyarakat mengetahui secara keseluruhan, masyarakat memahami, maka masyarakat juga bisa turut serta
ya turut serta dalam membantu tugas-tugas pokok pengadilan agama, memperlancar ya, dan juga membantu masyarakat yang berperkara begitu ya di pengadilan agama. Baik Bu, untuk perceraian yang ngetren banget ya, untuk perceraian di Kabupaten Tanah Laut ini mungkin perlu juga dijelaskan Ibu, prosedur untuk kita berurusan di pengadilan agama ini seperti apa? Gampang sebenarnya Mbak. Kalau selama ini kan masyarakat itu kayak ketar-ketir ya. Iya, betul sekali. Pengadilan aja ketar-ketir. Iya. Padahal saya itu sering datang aja ke kami nggak ada yang menggigit, nggak ada yang marah-marah. Kok biasanya kayak gitu. Betul. Kami semua sopan. Iya. Orang yang buta huruf sekalipun kami. Iya, silahkan begitu ya. Iya, silahkan. Karena kami ada petugas informasi yang offline. Di samping itu Bu, kita juga ada WA informasi. Jadi apapun yang mau ditanyakan via telepon kah, via kah, via Zoom kah, itu kita fasilitasi. Misal nih Bu, ketika orang tidak bisa baca tulis, gitu ya. Bisa ketika orang tidak bisa baca tulis, tapi misalnya mau berperkara di pengadilan anak, sedangkan harus membuat surat gugatan, harus ngomong di depan hakim gitu kan. Kada bisa ngomong dan apa aja. Jadi akhirnya mungkin cerai di bawah tangan, karena memilih. Betul. Padahal enggak, karena memang itu diakomodir oleh ketentuan undang-undang bahwa setiap yang buta huruf sekalipun bisa kok berperkara di pengadilan agama. Jangan khawatir gitu Bu ya, akan dibantu. Ada petugas kita yang siap untuk membantu di sana. Nah itu dia ya. Iya. Ada petugas kita yang siap membantu di sana, membikinkan surat gugatan, itu ada petugasnya, dan itu Bu gratis, tidak dipungut biaya. Gratisnya itu yang penting. Kalau masyarakat ada petugas kami yang meminta lebih dari biaya perkara, laporkan ke kami, laporkan di pengadilan kami. Jadi semua di sana gratis. Nah, kecuali bayar biaya perkara Bu ya. Itu memang sudah kewajiban ya, masuk kepada kas negara. Kas negara, atau misalnya nih si pemohon memberi sendiri begitu ya Bu, tanpa diminta memberi atau apa gitu kan, artinya tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jangan Bu, jangan kami juga. Nah itu dia ya. Jadi kami itu salah satu inovasi dan perintah dari atasan kami, setiap 2 jam sekali kami ada di kantor itu audio gratifikasi. Jadi itu kami minta tolong sangat dengan masyarakat, jangan memberikan apapun ke kami, bantu kami untuk tetap di jalan yang lurus aja gitu ya. Jangan dibantu. Benar, betul. Karena kami ini sudah ada digaji gitu Bu. Iya. Menyadari hal itu kita ya Bu ya, betul. Jadi kalaupun memang ada yang meminta lebih dan sebagainya, tolong ajukan ke kami. Ini ada nomor pengaduan kami 0811 51 50 444. Itu ada nomor pengaduan kami. Jadi sebenarnya kita tentang pungli gratifikasi ini, kalau saya sebagai pimpinan, saya memang selalu menekankan ke teman-teman, haram itu uang haram. Rp5, Rp1 itu uang haram. Walaupun mereka ngasih ya, mereka ngasih kan karena kita membantu mereka kan, ada itu. Jangan sampai ada image seperti itu ya Bu ya. Kita membantu, ada itu ininya begitu ya, ada pamrihnya ya. Iya baik. Nah masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM ya, yang mendengarkan siaran kami ya, ini adalah sebuah komitmen yang tinggi ya dari Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut untuk tidak menerima apapun ya dari masyarakat, orang-orang yang berurusan di Pengadilan Agama Pelihari. Jadi jangan khawatir Anda yang berurusan di sana ya. Selain daripada biaya-biaya yang sudah ditetapkan oleh aturan ya, salah satunya tadi adalah biaya perkara ya, yang lainnya tidak ada lagi, tidak ada tambahan lagi. Oke, baik. Selain itu Bu, prosedurnya seperti apa?
ketika misalnya mereka mempunyai sebuah perkara ya, apa yang tahapan pertama yang harus mereka lakukan? Oh iya, yang pertama dulu datang ke tempat kami, ke meja informasi. Nanti di meja informasi itu akan diberikan informasi mereka mau apa gitu kan. Apa kebutuhannya gitu. Misal mereka bulan ini Bu pengennya mau punya buku nikah gitu ya, kita nggak usah cerai-cerai ya. Iya, rasa gimana gitu ya. Punya buku nikah, sedangkan ulun ini mau bikin akta kelahiran anak. Iya, gitu ya. betul. Buku nikah sekarang juga sudah sangat penting. Iya. Nanti petugas informasi itu menginformasikan syarat-syarat apa saja yang harus mereka lengkapi gitu ya. Nah, ketika hari itu mereka lengkap syaratnya, maka mereka harus membuat permohonan, dan jangan khawatir juga Bu, permohonan ini kami fasilitasi untuk dibikinkan. Sudah ada formatnya. Iya. Kami itu kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum UIN Antasari. Jadi mereka yang membikinkan, dan itu gratis. Nah, mereka membikinkan. Setelah mereka membikinkan permohonannya lengkap, ditandatangani, persyaratan yang lain juga dilengkapi lengkap, dengan persyaratan yang lain. Si pihak ini, masyarakat ini membayar panjar biaya perkara. Panjar perkara itu dibayar melalui edisi di BRI. Nah, kami kerjasama juga dengan BRI, jadi bisa gesek aja langsung. Atau kalau nggak mau gesek Bu, kalau anak-anak sekarang kan pakai apa ini? Iya, mobile banking ya. Betul. Itu bisa. Jadi tanpa harus keluar, harus setor ke BRI, bayar ini nggak perlu. Jadi satu pintu, satu layanan di Pengadilan Agama. Nah, setelah masuk itu mereka bayar. Karena yang namanya, kalau kami kan perkara perdata Bu ya. Kalau yang namanya perkara perdata itu asasnya adalah tidak ada uang, tidak ada perkara. Nah, beda dengan perkara pidana kan. Maka ketika mereka sudah bayar, ada permohonannya, itu sudah terregister perkara mereka. Setelah terregister, pulang aja lagi, ongkos paginya di rumah, nanti ada panggilan sidang. Nah, itu sebenarnya mudah ya, sangat mudah sebenarnya. Iya. Nah, lalu perlu dijelaskan juga nih Bu, untuk biaya secara keseluruhan sesuai dengan aturan yang berlaku itu headnya berapa gitu, kemudian panjarnya itu berapa, nah kemudian seterusnya itu seperti apa? Kalau yang namanya biaya perkara itu kan kita narik panjar Bu ya. Yang namanya panjar itu bisa lebih ya, kebanyakan sih lebih. Kebanyakan sih lebih. Nah, kalau setelah perkara putus, yang kelebihannya itu kita akan dikembalikan. Dan tolong juga jangan dikasih ke petugas kami. Misalnya kan biar orang tuh senang. Senang sudah perkara sudah selesai, buku nikah sudah dapat gitu ya. Jangan. Setelah itu Bu, kalau mengenai panjar itu dihitung sesuai dengan surat keputusan ketua. Itu adalah berdasarkan radius itu berdasarkan kita hitung dari jarak kilometer tempat tinggal para pihak. Tapi kami sekarang ada memang program juga Mahkamah Agung, dan kami respon baik terhadap itu. Para pihak yang mau, kalau istilah belanja tuh hemat Bu ya, betul. Bisa menggunakan fasilitas kami untuk mendaftarkan perkara secara elektronik. Nah, ada ekotnya ya, benar betul. Ekot. Jadi misal kada paham, nggak ngerti nih tentang ekot mau perkara hemat, kan datang aja ke petugas kami. Ada petugas kami yang khusus menghandle, membantu itu. Kita asumsikan aja Bu, orang yang mau ngajukan isbat nikah misalnya, isbat nikah diajukan oleh suami dan istri. Ini cukup banyak juga nih permasalahan masyarakat kita ya, betul. Itu cukup hanya dengan bayar Rp145.000. Bayangkan. 145.000 luar biasa ya, rendah sekali. Dimanapun mereka berada tetap itu. Karena itu via elektronik semua. Iya. Lebih hemat sebenarnya. Dibayangkan uang 100.000, 145.000. Iya, oke, betul sekali ya. Kalau misalnya namanya juga masyarakat kita ya Bu, tingkat kehidupan
bertaraf-taraf gitu ya. Ada yang berada di menengah ke bawah gitu ya, ada yang berada di menengah ke atas, ada lagi yang berada di mungkin di garis paling bawah begitu ya. Meskipun kalau di dalam laporan statistik ya, angka kemiskinan kita sudah cukup bagus ya, tapi masih ada masyarakat kita yang memang masih tergolong ya keluarga miskin. Nah, terhadap mereka yang seperti ini nih Bu, artinya jangankan, mohon maaf, kita tadi menganggapnya ini murah ya Bu, 145. Sangat murah. Ya, sangat murah. Jangankan 145.000 gitu ya untuk makan setiap hari, mungkin mereka agak kesulitan gitu. Nah, terhadap masyarakat kita seperti ini pelayanan dari pengadilan agama seperti apa Bu ketika mereka mempunyai perkara? Nah, tepat sekali. Ini memang ada anggaran yang disediakan oleh kami. Nah, ini berapa dan sebagainya, ini Ibu Sekretaris yang lebih tahu ini berapa. Gimana Bu Sekretaris? Oke. Untuk masyarakat yang kurang mampu ya, sebenarnya itu gratis Bu. Oke. Jadi kita ada dari anggaran negara gitu ya. Itu gratis. Tapi jika anggaran negara itu habis, terbatas ya. Iya, betul sekali. Tapi kami ada pilihan, kami kerjasama dengan Basnas. Oh iya. Meluncurkan itu nama inovasi kami itu pelayanan Basnas untuk biaya perkara dengan nama Nanas Ubikara. Wow. Kerjasama pengadilan agama Pelaihari dengan Badan Amil Zakat Kabupaten Tanah Laut. Jadi bagi masyarakat yang tidak mampu bisa mengajukan perkara dan tidak dikenakan biaya, gratis. Oke, persyaratannya seperti apa Bu? Persyaratannya itu cukup melampirkan surat keterangan tidak mampu, mungkin yang ditentangani oleh kepala desa, atau yang berwenang, mungkin kelurahan. Adakah? Silakan datang saja ke Pengadilan Agama Pelaihari dengan membawa persyaratan tersebut. Misalkan dia mau gugat cerai, misalnya tidak mampu. Nah, sepanjang anggaran LIPA masih ada dan jika habis, bisa dengan mencarikan alternatif lain. Iya, luar biasa. Nah, ini sebuah inovasi yang sangat menggembirakan ini Bu, terhadap pelayanan terhadap masyarakat, agar masyarakat kita tidak terhalang lagi begitu ya ketika mereka akan berurusan ke pengadilan agama tetapi tidak memiliki biaya ya. Nah, itu jangan khawatir. Solusinya ada beberapa alternatif yang bisa diberikan oleh pengadilan agama ya. Jadi jangan khawatir, semua warga Kabupaten Tanah Laut khususnya itu insya Allah dapat menikmati pelayanan pengadilan agama gitu ya Bu. Iya, jadi seperti itu. Oke, ini hal yang lebih rawan mungkin ya Bu, dimana kita ketahui bahwa meningkatnya berbagai inovasi di ilmu pengetahuan, di teknologi dan lain-lain juga berimbas kepada meningkatnya angka perceraian. Ini seperti itu ya. Kalau tidak salah, perceraian Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan termasuk salah satu angka yang cukup tinggi ya, di atas 5 mungkin ya, di atas urutan kelima. Nah, kalau untuk Kabupaten Tanah Laut ini sendiri Bu, kalau beberapa tahun mungkin secara perbandingan ya, 2 tahun belakangan ini seperti apa Bu? Iya. Kalau di tingkat Pengadilan Agama Pelaihari sendiri itu Bu ya, tahun tadi itu menangani perkara sekitar 1.300-an. Tetapi itu bukan mutlak cerai tadi ya. Macam-macam variasinya di sana. Gugat waris, harta bersama dan sebagainya. Memang kalau perkara perceraian itu selalu mendominasi. Tidak hanya di Pengadilan Agama Pelaihari, tetapi rata-rata juga di Pengadilan Agama se-Indonesia itu yang mendominasi. Jadi mungkin itu juga image di masyarakat itu ya, bahwa pengadilan itu pengadilan cerai gitu. Bahkan dulu saya pengadilan agama itu produksi janda dan juga gitu lagi kan. Kalau mengenai tingkat perkara memang dengan adanya COVID, ini agak melandai kayaknya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini memang benar-benar kondisi masyarakat kita ya. Iya. Tetapi dari sisi lain Bu, dari sisi lain juga meningkatnya angka perceraian, meningkatnya
bertambahnya perkara yang ditangani pengadilan agama Palembang. Kalau kita lihat dari segi positifnya Bu, berarti masyarakat Tanah Laut ini sadar hukum, sudah mulai membuka diri ya terhadap urusan-urusan dengan perkara hukum, khususnya perkara hukum di pengadilan agama ya. Dan ini adalah sebuah prospek yang cukup bagus ya Bu. Ke depan mungkin kita harus meningkatkan lagi agar masyarakat kita memang benar-benar secara keseluruhan dari sampai ke lapisan paling bawah ya mengetahui seperti apa sih berurusannya ke pengadilan agama seperti itu ya, dan menanamkan juga kesadaran mereka agar mereka tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan peradilan agama ini secara adat ya, atau bahkan secara hukum rimba begitu. Ini banyak nih terjadi di masyarakat kita seperti itu. Nah Bu, lalu berkaitan dengan sekian tupoksi yang diemban oleh pengadilan agama, upaya-upaya apa nih Bu yang selama ini sudah dilakukan sebagai sebuah upaya inovasi untuk mendekatkan diri ya kepada masyarakat? Ya, baik. Jadi kan pengadilan agama tadi untuk menopang tugas pokok dan fungsinya pasti keterkaitannya juga dengan lembaga, instansi lain dan stakeholder yang lainnya. Betul. Ya. Sepintas tadi dijelaskan oleh sekretaris, kita ada MUU ya, kerjasama dengan Basnas. Itu adalah bentuk kerjasama kita sebagai langkah kita bagi masyarakat yang tidak mampu yang ingin berperkara itu. Kemudian yang lain layanan kita adalah itu 3-in-1. Nah jadi Bu, 3-in-1 ini nggak cuma kita dengar di Jakarta aja ya 3-in-1. Ternyata atau di Sampo gitu ya. Di pengadilan agama Palembang itu ada juga inovasi layanan yang namanya 3-in-1. Nah, 3-in-1 ini Bu, ini kerjasama kita pengadilan agama Palembang ini dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Artinya ketika masyarakat mengajukan cerai, kemudian putus cerai, mereka langsung bisa mendapatkan 3 produk sekaligus. Yang didapatkan mereka, yang pertama akta cerai, yang merupakan produk pengadilan agama, kemudian KTP baru dengan status baru, dan kartu keluarga. Kakak, di hari yang sama ketika akta cerai itu terbit. Jadi mereka nggak usah mondar-mandir ketika sudah terbit akta cerai dari kami, kemudian dibawa ke dinas Dukcapil sehingga merubah KTP, menunggu lagi nanti persyaratan lagi gitu ya. Ini adalah kerjasama kami. Bagus. Kemudian ini ada juga Bu, layak kawin. Layak kawin itu adalah inovasi kami, kerjasama kami dengan DP2KB P3A. DP2KB P3A. Jadi ini adalah sebagai respon dari peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019. Ini Bu, kan setiap anak yang belum berusia 19 tahun baik laki-laki dan perempuannya itu harus mendapat dispensasi dari kami dulu sebelum mereka menikah kan. Nah, untuk mendapatkan dispensasi itu kami benar-benar untuk memberikan dispensasi anak ini diizinkan kawin atau tidak, itu kami harus mendapat suatu keterangan dari dinas tersebut. Jadi di konseling anak ini betul. Ini layak nggak untuk kawin dari psikologisnya? Soalnya ada yang usia memang sampai begitu ya Bu ya, tapi ternyata psikologis ya, kemudian mental ya, kemudian juga ekonomi mungkin dan lain-lain yang jadi bahan pertimbangan sehingga muncul adanya dispensasi itu begitu. Bagus ya. Ini Bu, setiap hari Rabu ada ada psikolog atau konselor. Nah hari ini berarti hari ini jadi sudah ada psikolog dan konselornya di kantor kami. Jadi pihak berperkara tidak perlu ke DP kemana-mana gitu ya, mondar-mandir mencari harusnya. Bagus ya. Jadi dijadwalkan gitu ya, setiap hari Rabu. Jadi si calon pengantin ini langsung di sama psikolognya atau konselornya diberikan istilahnya mungkin wawancara atau wejangan sebelum perkawinan kalau memang dinilai
layak atau tidak kawin, makanya nama inovasinya layak kawin. Kalau memang sudah layak kawin, dia akan berikan rekomendasi. Tapi tidak hanya si calon pengantin, tapi juga orang tua, ibunya biasanya. Keluarga keluarga orang tua dari calon pengantin perempuan. Iya, bagus. Sehingga tidak dapat dihindari mungkin adanya kawin paksa, adanya, kalau zaman dulu ada perjodohan, tapi sampai sekarang masih ada perjodohan loh Bu. Iya. Kemudian juga ada kawin yang istilahnya yang tidak dikehendaki ya oleh kedua belah pihak ya, sehingga ini juga merupakan sebuah inovasi ya, program kawin layak kawin ini ya, juga dalam rangka menekan angka perceraian ya, menciptakan keluarga yang memang benar-benar keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya, sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu dengan sendiri. layak kawin ini kami juga kerjasama dengan dinas kesehatan. Karena kan sebelum, karena dia tadi di bawah usia ya, jadi ada pemeriksaan kesehatan namanya Laksa Sehati Catin, layanan pemeriksaan kesehatan tiap calon pengantin. Jadi kerjasama dengan dinas kesehatan, jadi mereka mengisi formulir untuk diperiksa mungkin di puskesmas atau rumah sakit terdekat dengan domisili mereka. Kalau memang dari puskesmas tersebut memberikan rekomendasi tentang kesehatan mereka, artinya kan juga sama seperti dengan yang layak kawin tadi, mereka bisa melangsungkan pernikahan walaupun usianya di bawah usia. Iya, apalagi ini mungkin berkaitannya dengan kesehatan reproduksi mungkin kesehatan reproduksi ya, untuk calon pengantin, bukan hanya reproduksi pihak calon mempelai perempuan, tapi juga penting ya reproduksi dari pihak calon mempelai laki-laki ya, berarti kedua-duanya ya Bu ya, diperiksa kesehatannya. Iya, bagus ya, agar nanti dia juga dapat melahirkan generasi-generasi yang sehat gitu ya, terhindar dari stunting, terhindar dari berbagai ancaman ketidakbaikan dari kesehatan itu ya. Apalagi sekarang kan banyak makanan-makanan yang serba instan ya. Anak-anak kita kan ya, orang-orang muda lebih suka lebih memilih ya seperti itu. Nah, mungkin itu juga yang menjadi pemicu ya kenapa pemeriksaan kesehatan reproduksi ini penting sekali. Iya. Berikutnya dengan apa lagi Bu? Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para istilahnya janda-janda lah, yang korban dari perceraian, mungkin dia ditinggalkan suaminya dalam keadaan dia tidak punya pekerjaan, tidak dikasih biaya, tidak ada keluarga. Ada namanya inovasi labirin pencar, yaitu layanan pemberian informasi dan pelatihan bagi perempuan pasca perceraian. Ini kerjasama dengan dinas sosial, jadi mereka setelah berstatus janda, tapi khusus untuk yang tidak mampu ya Bu ya. Yang tidak mampu mengisi formulir, mungkin mereka bisa, nanti datanya akan kami berikan kepada dinas sosial untuk bisa mengikuti pelatihan. Pembekalan kewirausahaan yang difasilitasi oleh dinas sosial. Mungkin ada waktunya, bisa 6 bulan atau berapa. Apa yang menjadi minat dan bakat dia yang bisa dikembangkan begitu. Bisa kecantikan, bisa jahit menjahit, mungkin Dan katanya itu mereka akan nanti diberikan peralatannya. Bantuan peralatan juga pelatihan. Bagus. Tapi mereka juga akan difasilitasi dengan peralatannya. Nah, ini sebuah pencerahan yang luar biasa nih ya bagi masyarakat kita. Jadi agar para perempuan khususnya ya sahabat-sahabat yang memang sudah takdirnya ya untuk ditinggalkan oleh suami, apakah karena cerai hidup, apakah karena cerai meninggal mungkin ya, yang tidak memiliki penghasilan tetap ya, menanggung anak dan sebagainya ya.
dapat menikmati fasilitas ini gitu ya. Caranya ini seperti apa nih Bu? Jadi mereka mengisi formulir karena atas kesepakatan juga dengan yang bersangkutan mengisi formulir karena harus mengikuti pelatihan itu dengan waktu tertentu dan data ini akan kami berikan kepada dinas sosial ketika memang jadwal itu ada, mereka akan dipanggil untuk mengikuti pelatihan. Oh begitu. Itu kalau misalnya sudah lama nih Bu ya, sudah lama misalnya menjandanya ya, baru sekarang nih tahu nih karena di talkshow ini mungkin mendengar gitu ya. Nah, apa nih yang harus mereka lakukan? Mereka harus datang mendaftarnya ke pengadilan agama atau mereka harus datang mendaftarnya ke dinas sosial? Bisa saja Bu, kita fasilitasi kalau memang, karena kan kami juga salah satu penyaji data ya untuk dinas sosial. Oke. Nah, iya. Sekali lagi bagi para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM dimanapun Anda berada ya, khususnya para perempuan yang merasa memenuhi kriteria ya untuk mengikuti pelatihan keterampilan ya, silakan. Bagi Anda yang tidak memiliki suami ya, yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap ya, untuk dapat mengikuti pelatihan keterampilan ya, mendaftar ke pengadilan agama boleh ya, ke dinas sosial boleh ya. Baik, banyak sekali nih sudah Bu, Pak SKPD yang menjadi mitra kerja dari pengadilan agama ini ya. Selanjutnya masih ada inovasi yang berikutnya Ibu? Ada inovasi kita juga Bu, kita sinergi dengan pemerintah daerah. Kalau istilah sekarang itu, kami ini kerja bukan cuma di belakang meja, tetapi kita jemput bola. Jadi setiap kegiatan daerah, pemerintah daerah yang Manunggal Tuntung Pandang, Manunggal Tuntung Pandang. Nah, itu pengadilan agama Pelehari di hari itu juga membuka stand pelayanan. Jadi apa aja yang mau dikonsultasikan, dipertanyakan, itu kami selalu buka stand di sana bagi masyarakat. Itu seiring dengan kegiatan pemerintah daerah tadi di kegiatan Manunggal Tuntung Pandang tadi. Ada petugasnya berarti yang ada timnya Bu. Ada timnya. Yang jaga di sana di stand pelayanan tersebut ya. Apapun permasalahannya yang berkaitan dengan perkara peradilan agama, silahkan tanyakan aja. Tanyakan. Nah, jadi tidak ada tidak ada kesulitan lagi mungkin bagi masyarakat ya, karena manunggal ini sepengetahuan saya sangat gencar Bu dilaksanakan oleh pemerintah daerah kita, apalagi ini adalah merupakan salah satu visi misinya ya pemerintah, pimpinan kita Pak Bupati Bapak Haji Sukamta dan Pak Wakil Bapak Abdi Rahman ya. Jadi di setiap kesempatan ya masyarakat dapat berkonsultasi, dapat mengetahui lebih banyak ya, dapat memecahkan permasalahan ya, bagi para pendengar yang mempunyai permasalahan berkaitan dengan perkara-perkara yang menyangkut di peradilan agama. Jadi jangan khawatir, jangan lagi terjadi adanya pemecahan kasus secara adat, secara sendiri, secara kekeluargaan yang tidak bisa diakui begitu ya Bu ya, keabsahannya. Seperti itu ya. Jadi tanyakan aja ke kami. Nah, karena biasanya kan masyarakat ini yang pertama jarak mungkin ya, jarak waktu dan sebagainya, mungkin waktu juga sulit datang ke kantor kami. Nah, jadi tolong nanti pasti bila ada kegiatan Manunggal Tuntung Pandang itu pengadilan agama membuka stand di sana. Tanyakan aja permasalahannya, cari gitu ya pengadilan, cari standnya pengadilan agama gitu. Dan gratis. Iya gratis. Datang aja gratis, tidak dipungut biaya. Ini yang luar biasa, ini pelayanan yang diberikan secara gratis. Jadi jangan sampai masyarakat kita mempunyai image ya, ngalih berurusan karena kada berduit seperti itu ya. Nah, itu atau kejauhan mendatangi kampung. Datangi di mana tempat-tempat atau lokasi-lokasi Manunggal Tuntung Pandang ya. Karena biasanya MTP ini memang dilaksanakan oleh pemerintah
melihat atau mencari lokasi-lokasi yang memang agak sulit akses juga ya. Ini dalam rangka membantu masyarakat ya yang mungkin kesulitan akses karena ada bisi kendaraan, ngalih berjalan keluar mencari taksi, kada ada ojek, kada ada duit malah ada ojeknya. Nah, itu ya. Ini ya jadi itu misi dan visi pemerintah melaksanakan Manunggal Lutung Pandang ini. Dan juga dari beberapa tahun sudah Bu Manunggal Lutung Pandang ini dilaksanakan, kita memang merasakan benar luar biasa ya manfaatnya bagi masyarakat. Masyarakat bisa mengenal langsung kepada pimpinan kita ya. Masyarakat bisa mengenal langsung juga kepada pejabat-pejabat yang berkompeten di daerah yang berkenaan dengan hidup dan kehidupan mereka seperti itu. Salah satunya contoh adalah dengan pengadilan agama ini ya. Mungkin kalau tidak ada Manunggal Lutung Pandang, mereka tidak akan mengenal ya ibu ketua tuh yang mana gerang, ibu sekretaris yang mana gerang ya. Nah timnya tuh yang kayak apa gerang ya seperti itu. Nah jadi ketika ada Manunggal Lutung Pandang, keberadaan mereka akan lebih terbuka lagi ya, dan komitmen tadi dari ibu ketua siap untuk membantu ya, memfasilitasi ya bagi sahabat-sahabat yang mempunyai permasalahan di bidang perkara peradilan ya, jangan khawatir. Oke. Ini dari sekian banyak Bu permasalahan, kalau perceraian memang tadi sudah agak tinggi ya. Di bawahnya ini apa nih Bu lagi permasalahan yang juga menjadi pemikiran kita bersama nih di Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan tupoksinya pengadilan agama ini Bu? Iya. Yang pertama permasalahan sebenarnya bukan hanya di Tanah Laut, rata-rata di permasalahan kita itu masih banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan siri ya. Oleh karena itu mungkin pada kesempatan ini yuk kita sama-sama tertib administrasi, kita sama-sama sadar hukum karena kayaknya dahulu itu Bu, orang-orang yang melakukan nikah siri itu yang pertama alasan jauh gitu-gitu kan. Nah jadi bagi masyarakat mungkin yang pernikahannya dahulu belum sempat tercatat bisa melegalkan pernikahannya itu, melegalkan pernikahan sekarang bisa. Lalu mungkin ada khawatiran, aduh berarti harus berurusan ke pengadilan agama, berarti harus bayar dan sebagainya. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak bayar. Karena kami memfasilitasi, ada yang disebutkan Ibu Sekretaris tadi, ada disediakan anggaran oleh negara. Kalaupun memang anggaran oleh negara ini habis, maka kita tadi ada kerjasama, ada solusi lain. Iya. Jadi sekarang ini kalau menurut saya tidak ada alasan lagi bagi masyarakat itu untuk tidak mencatatkan pernikahannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ibu, terkait dengan masih pernikahan siri. Kalau pernikahan siri kan pernikahan dahulu yang tidak tercatatkan. Nah ada juga sekarang lagi trennya orang malas berurusan, ngurus dispensasi dan sebagainya sehingga harus menikahkan anaknya secara di bawah siri. Itu otomatis nanti akan melanggar hak anak. Nah, gitu kan, misal Bu, anaknya masih berumur 15 tahun. Belum mencapai batas usia minimal pernikahan. Malas nih berurusan ke pengadilan agama untuk meminta dispensasi dan sebagainya sehingga dinikahkan secara agama aja. Artinya kan mereka telah melakukan pernikahan siri. Secara agama memang sah begitu Bu ya. Tetapi hak-hak tercatat negara belum Dan itu Bu terus terang nanti akan merugikan hak anaknya, terutama kita perempuan ini akan merugikan hak-hak perempuan, hak anak dan keturunannya itu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini ayolah jangan lagi kita, artinya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu memang untuk kemaslahatan umatnya, gitu ya, kemaslahatan umatnya. Mari kita jangan takut lagi untuk mengajukan perkara dan sebagainya, jangan khawatir tentang biaya dan sebagainya. Gitu. Kadang masyarakat kita ini Bu dari omongan mulut ke mulut gitu ya. Betul. Aku kemarin ini bayar segini, aku bayar segini gitu ya. Nah ternyata pas sampai ke pengadilan agama itu kadang ada yang gini, jar tetanggaku bayarnya segini, kenapa jadi segini? Ternyata segini aja. Nah itu dia ya.
Betul. Jadi datang langsung sendiri begitu ya, datang aja. langsung sendiri ke pengadilan agama sehingga mengetahui sendiri ya prosedurnya seperti apa. Nah, dan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua, segala sesuatunya akan difasilitasi dan diupayakan semudah mungkin ya selama tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku seperti itu ya. Jadi jangan khawatir bagi para masyarakat kita. Betul sekali apa yang tadi disampaikan Ibu, hak-hak keperdataan akan terabaikan nanti ketika pasangan suami istri itu tidak memiliki surat menyurat surat menyurat tentang pernikahannya, administrasi pernikahannya ya untung kalau misalnya pernikahan itu berjalan langgang misalnya, tapi itu pun nanti akan memberikan dampak terhadap anak-anak ya Bu ya. Iya, karena berurusan untuk mendapatkan akta kelahiran anak kan harus ada. Nah, harus ada itu. Nah, lalu terhadap masyarakat kita yang memiliki permasalahan seperti ini nih Bu, ini apa nih program inovasi dari Pengadilan Agama? Iya, inovasi kami yang pertama, kami ada setiap minggu. Setiap minggu itu di kanal YouTube kami itu podcast juga podcast. Iya, menginformasikan layanan-layanan yang ada di kami. Oke. Kemudian kalau sekarang kan Bu zamannya anak-anak milenial ya. Nah, Betul. itulah yang menjadi salah satu yang kami gunakan juga Pertimbangan ya. Oke. Jadi kami ini lebih mengaktifkan media sosial. Jadi tidak hanya di website tapi juga bisa dilihat di Instagram, Facebook. Bahkan kami juga sudah aktif di TikTok. Jadi semua yang mungkin rame kami ikut gitu untuk menyampaikan apa yang mungkin ada layanan di kami dan juga menyampaikan pesan bahwa kami itu sebenarnya mudah, murah dan cepat. Iya. Oke, jadi bagi masyarakat kita yang ini baik yang lama, baik yang baru ya Bu ya. Baik yang lama yang pernikahan lama tidak memiliki administrasi pernikahannya ya, misalnya tidak ada buku nikah dan lain-lain. Nah, atau juga bagi anak-anak milenial yang misalnya baru menikah tapi terhalang macam-macam tadi sehingga harus menikahnya secara agama saja ya, silahkan untuk mencatatkan pernikahannya begitu ya Bu ya ke Pengadilan Agama ya untuk penyelesaian administrasi pernikahannya. Nanti akan ada surat apa nih Bu? Surat pengakuan pernikahan atau penetapan. Jadi setelah melalui proses persidangan gitu kan, lalu nanti keluarlah penetapan majelis hakim. Penetapan itulah yang nanti dibawa ke kantor urusan agama untuk dicatatkan oleh pegawai pencatat di sana untuk selanjutnya diganti dengan buku nikah. Oke. Nah, jadi bukan nikah ulang. Karena bisa gini Bu. Mereka menikah di tahun 80 lalu baru sekarang nih mengajukan perkara isbat nikahnya tadi. Nah, itu yang kami akui itu mulai di tahun 80 yang dahulu kemarin. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Tercatat dinikahkan kembali tidak hanya kita menyelesaikan administrasi pencatatannya Oke, jangan khawatir ya, nih memang ada Bu, kita dulu pernah mendengar juga ya, saya dulu kan PNS juga, jadi sering juga mengikuti kegiatan-kegiatan manunggal ya, sering juga mendengar nih keluhan-keluhan masyarakat kita, di mana mereka menganggap bahwa isbat itu berarti dinikahkan ulang begitu. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami bersama-sama ya para pendengar setia Radio Tundung Panang FM. Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Pengadilan Agama tadi, bahwa pencatatan K itu diakuinya ketika kita menikah kemarin ya, cuma pencatatannya sekarang pencatatannya sekarang, penerbitan surat penetapan pengakuan nikah tadi ya oleh majelis hakim itu juga tertanggal sekarang seperti itu ya, tapi terhitungnya pada saat jadi seperti itu ya, tidak ada nikah ulang lagi gitu ya, jadi nikah lagi lah
Ya tidak ada nikah ulang lagi ya, kalau nikah ulangnya dengan orang yang sama gitu ya. Nah, khawatirnya nih nikah ulangnya dengan tetangga di samping. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi ini yang perlu dipahami juga oleh masyarakat kita ya. Jadi isbat ini bukan berarti menikahkan ulang ya, atau bukan berarti mengakui pernikahan itu pada saat dilaporkan, tetapi mengakui pernikahan pada saat sudah dilaksanakan ya. Cuman surat-suratnya diterbitkan pada saat ini seperti itu ya. Iya, silahkan ya bagi masyarakat yang mempunyai permasalahan dengan administrasi pernikahan ini ya, untuk dari sekarang ya, untuk mencatatkan pernikahannya ya ke pengadilan agama. Ini kesempatan yang sangat baik ya, untuk kita dapat memiliki buku nikah ya Bu ya, buku nikah yang mana ini merupakan satu persyaratan juga dalam segala urusan ya, segala urusan nanti akan berkaitan dengan akta kelahiran anak, kemudian juga akan berkaitan dengan harta warisan dan harta gonogini gitu Bu ya. Iya. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kalau ada Bu anunya surat nikahnya ada bisi. Pang dulu tuh ngalih ke pengadilan agama, menikahnya nih kejauhan, kada berduit, jadi di rumah aja nikahnya oleh keluarga aja dinikahkan ya. Jadi agar masyarakat kita memang benar-benar terselamatkan ya. Terselamatkan dari korban tertipan administrasi zaman dahulu ya, yang mengakibatkan banyak dampak negatif pada saat ini begitu. Iya. Baik. Tidak terasa ternyata. Iya, ini baru 2 yang kita bahas ya Bu ya. Iya, ternyata orang-orang di luar sana mungkin belum banyak mengetahui ya sebenarnya seperti apa sih beratnya tugas pengadilan agama seperti itu ya. Ini hanya 2 sudah seperti ini pengembangannya ya, belum lagi kepada yang lain-lainnya. Baik, karena waktu juga yang telah berada di penghujung Ibu dan Bu Sekretaris, Ibu Ketua dan Bu Sekretaris, maka dengan terpaksa kita harus mengakhiri ya bincang-bincang kita pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan ini dapat menjadi sebuah pengembangan wawasan bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya. Amin. Dan bagi orang-orang yang memiliki kepentingan dengan peradilan perkara di pengadilan agama ya. Dan jangan lupa ya, pengadilan agama menerima layanan konsultasi juga via WhatsApp ya, dengan nomor 0812 5459 8875 ya. Saya ulangi di 0812 5459 8875. Jadi bagi Anda ya yang mungkin ada yang dipertanyakan ya, hal-hal yang mengawali mungkin urusan di peradilan agama, silahkan di nomor WhatsApp tersebut ya. Ini 24 jam atau gimana nih Bu? Iya, 24 jam. Iya, dibuka 24 jam kecuali pas casnya habis ya. Iya. Iya, baterainya habis nggak ketahuan. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Ketua, Ibu Hajah Siti Jubaidah dan Ibu Nursila Sari ya, terima kasih sudah berkenan hadir di Radio Tuntung Panang FM. Statement closing nih Bu, untuk masyarakat kita berkaitan dengan tupoksi Ibu. Baik. Closing statement untuk masyarakat Tanah Laut, mulai sekarang ayo kita tertib administrasi, kemudian sadar hukum, jangan takut datang ke kantor pengadilan agama Pelaihari. Kami dengan moto kami Bu, siap berakhlak, santun, integritas, akuntabilitas dan profesional. Luar biasa ya. Baik.